dilipat gandakan di bulan Muharram sebagaimana di bulan haram yang lainnya, amal soleh apakah yang disyariatkan? Yang disyariatkan adalah semua amal soleh hendaklah kita tingkatkan. Apakah membaca Al-Quran, sholat sunnah, bersedekah, dan lain-lain. Tapi adakah yang lebih spesial, yang lebih khusus di bulan Muharram? Ada, hanya satu, yaitu puasa. Baik puasa umum maupun puasa khusus. Puasa umum artinya apa? Sepanjang bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa. Boleh kita puasa keseluruhannya, boleh pula sebagian besarnya, atau semampu kita saja. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Puasa sunnah yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan solat sunnah yang paling afdal setelah solat wajib adalah solat lail atau solat tahajud. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita puasa di bulan Muharram adalah puasa yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya. Maksudnya puasa sunnah setelah puasa Ramadan. Bahkan beliau menyebut Muharram itu dengan nama Syahrullah, bulan Allah. Ini juga menunjukkan agungnya bulan Muharram. Diagungkan di dalam Islam sampai dinamakan oleh Nabi SAW sebagai Syahrullahi Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Maka kita dianjurkan memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai akhir Muharram, keseluruhannya atau sebagian besarnya atau semampunya. Tapi jemaah sekalian, ada tanggal yang lebih dianjurkan, yang pahalanya lebih besar lagi. Ini yang dimaksud puasa khusus, yaitu tanggal 10 Muharram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu." Dan berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Maka jemaah sekalian, jangan kita sia-siakan. Hanya satu hari puasa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Ini nikmat Allah, jangan sampai kita sia-siakan. Jadi minimalnya tanggal 10 kita puasa. Minimalnya tanggal 10. Kalau kita tambah dengan tanggal 9, itu lebih afdal. Karena Nabi SAW dikabari oleh para sahabat bahwa orang-orang Yahudi juga mengagungkan tanggal 10 Muharram. Beliau pun bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yawm at-tasi." Kalau begitu tahun depan insyaallah kita akan berpuasa juga tanggal 9 demi menyelisihi orang Yahudi. Jadi berdasarkan hadis ini, kalau kita puasa 2 hari, 9 dan 10, tentu itu lebih afdal. Kalau kita tambah lagi dengan tanggal 11-nya, tentu lebih afdal lagi, karena ada anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Namun yang lebih ditekankan adalah tanggal 10-nya. Yang lebih ditekankan adalah tanggal 10-nya. Jadi jemaah sekalian, inilah amalan khususnya di bulan Muharram. Selain itu, tidak ada amalan khusus. Hanya dianjurkan memperbanyak semua amal ibadah yang kita bisa. Apakah membaca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Hanya saja yang lebih ditekankan adalah berpuasa. Tetapi jemaah sekalian, sangat disayangkan ketika masuk bulan Muharram, banyak orang yang melakukan
hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Bulan yang seharusnya digunakan untuk memperbanyak ibadah malah menjadi ajang berbuat dosa. Bahkan sampai pada tingkat dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Contoh, sebagian orang menganggap bulan Muharram adalah bulan sial untuk menikah. Bulan sial untuk menikah. Sampai ada sebuah cerita, teman saya menceritakan di kota tempat dia tinggal, gedung serbaguna yang biasa disewa orang untuk pernikahan. Di luar bulan Muharram itu susah sekali menyewa gedung tersebut karena banyaknya orang ingin menyewa. Tapi di bulan Muharram hampir tidak ada yang menyewa, sehingga harganya menjadi sangat murah. Ini fakta, ini kenyataan. Mereka menganggap bulan haram adalah bulan sial untuk menikah. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Beliau juga menegaskan, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang maha mampu menakdirkan dan menetapkan sesuatu sebagai sebab kesialan itu hanya Allah. Dan tidak ada satu hari pun yang Allah tetapkan sebagai hari sial. Tidak ada satu angka pun yang Allah tetapkan sebagai angka sial. Apakah angka 13 atau angka 4? Tidak ada apapun yang Allah tetapkan sebagai sebab kesialan kecuali satu. Apa itu? Perbuatan dosa kita. Itu saja. Satu-satunya penyebab kesialan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul berkata kepada umat-umat yang memusuhi mereka, ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian akibat dosa-dosa kalian. Inilah jemaah sekalian satu-satunya penyebab kesialan, perbuatan maksiat kita. Solusinya gimana? Bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak tertimpa kemaksiatan, tidak tertimpa kesialan karena kemaksiatan. Dan termasuk sunnah jemaah sekalian, kalau misalkan di bulan Muharram ini banyak orang menganggap menikah padanya itu mendatangkan sial, termasuk sunnah kita menyelisih anggapan itu. Maka menikahlah di bulan Muharram. Itu termasuk sunnah. Kalau sudah terlanjur nikah duluan, nikah lagi boleh ya, bagi yang laki-laki. Dalilnya apa? Ini termasuk sunnah. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dinikahi oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal. Dan beliau mulai hidup bersamaku juga di bulan Syawal. Kenapa beliau harus mengatakan seperti itu? Karena ketika itu orang-orang jahiliyah menganggap nikah di bulan Syawal menyebabkan kesialan, mendatangkan kesialan. Maka Aisyah ingin membantah mereka. Aku nikah di bulan Syawal. Dan beliau adalah istri yang paling dicintai Nabi SAW selain Khadijah. Maka di sini ulama beda pendapat. Apakah maksud Aisyah sunnahnya menikah di bulan Syawal, ataukah yang kedua sunnahnya kalau orang menganggap itu menikah bisa mendatangkan sial di bulan itu, maka di bulan itulah kita menikah. Maka pendapat yang paling kuat yang kedua. Kalau di tanah air kita bulan Muharram, mereka anggap bisa mendatangkan sial. Maka kalau begitu sunnah menikahlah di bulan Muharram. Dan kita baru di awal Muharram. Dia mau persiapan masih cukup waktu. Masih cukup waktunya. Demikian jemaah sekalian, apa yang dianggap buruk tapi ternyata anggapan mereka bertentangan dengan ajaran Islam, kita dianjurkan menyelisihinya. Dan itu bagian dari dakwah untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak seperti itu.
Begitu pula sebagian orang melakukan kesyirikan di bulan Muharram dengan cara apa? Mencari berkah dari benda-benda. Ada benda-benda tertentu yang mereka anggap sebagai benda pusaka, atau benda sakti, atau benda bertuah yang bisa dicari berkahnya. Contoh sebuah keris. Sampai keris itu diperlakukan berlebihan. Dimandikan, dibungkus pakai kain, disimpan di tempat yang spesial. Maka ini termasuk hal yang berlebihan. Tidak patut kita lakukan. Minimalnya ini adalah pintu syirik. Kalau sudah sampai pada keyakinan keris itu atau benda apapun mengandung berkah, maka itu syirik. Kenapa? Yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah. Kita meyakini benda apapun, apakah keris, cincin, kalung, atau sebuah tanah, atau tempat tertentu, atau kuburan, bahwa benda-benda itu mengandung berkah, maka itu adalah syirik. Bahkan jemaah sekalian, yang paling gak masuk akal meyakini kotoran kerbau bule bisa dicari berkahnya. Ini fakta terjadi. Dan biasanya mereka lakukan pada acara di bulan Muharram. Maka semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti itu bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana bisa seorang yang berakal, yang beriman kepada Allah, percaya kepada benda-benda? Yang benda-benda itu kalau dia buang, dia banting-banting, nggak bisa melawan. Ini nggak masuk akal, bertentangan dengan akal sehat, dan termasuk dosa syirik. Kenapa? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah. Gimana caranya kita cari berkah dan tidak terjerumus syirik? Ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Pertama, harus ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah. Contoh tempat yang penuh berkah, yaitu masjid atau tanah haram, tanah suci, Makkah dan Madinah. Itu ada dalilnya. Yang kedua, cara mencari berkahnya juga harus mengikuti dalil. Gimana cari berkahnya di masjid? Dengan melakukan sholat berjamaah, atau menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Cara mencari berkah di tanah haram dengan beribadah. Bukan kita ambil tanahnya, batu-batuannya, apalagi sampai menggunting kiswah Ka'bah untuk mencari berkah. Itu bukan seperti itu caranya. Tapi kita tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan mengambil kiswahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita yakin sesuatu itu hanya sebab, yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita nggak boleh meyakini ada waktu yang lebih berkah daripada yang lain kecuali ada dalilnya. Dan Muharram boleh kita yakini ini adalah waktu yang lebih berkah daripada bulan-bulan yang lain selain bulan haram, karena ada dalilnya. Tapi cara mencari berkahnya juga harus sesuai dalil, yaitu dengan melakukan amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan dapatkan berkah dengan sebab bulan haram. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk kesyirikan yang dilakukan sebagian orang di bulan Muharram adalah melakukan upacara sesajen, mempersembahkan beberapa bentuk sesajen, bahkan sampai hewan sembelihan, untuk mendekatkan diri atau persembahan atau pengagungan kepada selain Allah. Maka ini termasuk syirik. Karena yang pantas kita persembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepadanya hanya Allah. Terlebih lagi sembelihan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka menyembelih untuk pengagungan atau pendekatan diri kepada selain Allah itu adalah syirik. Karena menyembelih termasuk ibadah. Dan bahkan mereka menyembelih untuk sesajen
kepada makhluk-makhluk yang mereka yakini penguasa di tempat itu, maka itu juga kesyirikan yang lain. Meyakini ada selain Allah yang menguasai pantai tertentu atau gunung tertentu, padahal yang maha kuasa hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka juga meyakini makhluk itu maha mampu menunaikan hajat-hajat mereka. Kalau nggak dikasih sesajen, mereka juga yakin makhluk itu maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Maka itu kesyirikan yang lain. Sebab yang maha mampu menunaikan hajat kita, memberi manfaat atau menimpakan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berdoa, bermohon kepada makhluk tersebut. Itu juga kesyirikan yang lain. Karena Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, sama saja kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesyirikan yang mungkin di bulan lain jarang. Ketika masuk bulan Muharram, banyak orang yang malah melakukannya. Termasuk juga jemaah sekalian, kemungkaran yang sangat besar di bulan Muharram adalah perayaan hari kesedihan dengan cara meratapi kematian cucu Nabi SAW, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan biasanya setiap bulan Muharram dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk merekrut anggota dengan memainkan emosi kaum muslimin atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Cara mereka gimana? Merayakan hari kesedihan ini dengan cara meratapi kematian Al-Husain, menangis meraung-raung sambil menyakiti diri. Bahkan ada sebuah cambuk khusus, sepertinya terbuat dari besi. Sering mungkin jamaah pernah lihat di YouTube. Kemudian cambuk itu mereka pukulkan ke punggung mereka sendiri sampai berdarah-darah. Sampai anak mereka yang masih kecil pun mereka pukulkan dengan ini, supaya dia juga merasakan. Ini sebuah ajaran yang mengada-ada di dalam agama, sebuah bid'ah dalam agama, dan justru dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Karena itu termasuk jahiliyah, yaitu beliau melarang keras meratapi kematian seseorang. Kalau cuma menangis biasa, boleh. Tapi kalau sampai meraung-raung, teriak-teriak, itu dosa besar. Apalagi sampai menyakiti diri. Beliau bersabda, "Laisa minna man latama al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang tertimpa musibah lalu dia menyakiti dirinya sendiri, menampar-nampar pipinya atau memukul-mukul dirinya dan merobek-robek pakaiannya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini juga peringatan khusus bagi para wanita. Biasanya yang terjerumus dosa ini adalah kaum wanita. Ketika wafat orang yang dia cintai, dia pun menangis sampai histeris. Maka ini terlarang dalam syariat. Menangis sampai meraung-raung, teriak-teriak, atau sambil ngomel-ngomel, marah-marah. Ini nggak boleh. Kalau menangis biasa saja, boleh. Rasulullah SAW pun menangis ketika wafat putra-putri beliau. Tapi jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan seakan kita nggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru itulah yang dilakukan oleh orang Syiah, dan mereka anggap itu ibadah. Bahkan ancamannya sangat keras. Kata Nabi SAW, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab." Seorang yang meratapi mayit, maka dia akan, jika dia tidak bertobat sampai mati, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menggunakan pakaian dari tel dan baju kurung dari penyakit kudis. Ini menunjukkan perbuatan ini adalah dosa besar,
Tapi oleh orang-orang Syiah malah dianggap sebagai satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi SAW menyuruh puasa. Mereka nggak puasa, malah menyelisihi petunjuk beliau. Ada lagi sebaliknya, orang-orang yang merayakan 10 Muharram itu dengan cara bergembira. Mereka disebut kelompok nasibah. Mungkin kelompok ini sudah punah ya, tapi dulu ada. Mereka bergembira atas kematian Al-Husain, subhanallah. Bergembira atas kematian cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, tidak ada amalan tertentu di bulan Muharram. Tidak pula ada doa khusus seperti doa awal tahun atau akhir tahun, tidak ada. Tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan beramal secara umum, mau berdoa sebanyak-banyaknya silakan. Tapi mengkhususkan amalan yang secara khusus kita lakukan di bulan Muharram itu tidak ada. Termasuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram, mereka anggap memiliki keutamaan secara khusus. Itu juga tidak ada dalilnya. Dan sungguh kasihan anak yatim kalau kita menyantuni mereka hanya di bulan Muharram. Seharusnya setiap saat, kapan saja kita punya kelapangan, bersantunilah anak-anak yatim. Jadi tidak ada dalil khusus bahwasanya Muharram itu bulannya anak yatim, tidak. Itu tidak ada hadis sahihnya. Hanya satu amalan yang sangat ditekankan, yaitu berpuasa. Walhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan tadi Ustaz 4 bulan haram. Kalau Ramadan itu bagaimana disebutnya Ustaz? Baik. Ramadan itu bulan mulia. Tapi tidak tepat kalau kita sebut bulan haram atau bulan suci. Bulan suci, tanah suci, berarti bulan haram, tanah haram. Maka Ramadan tidak termasuk bulan suci, tidak termasuk tanah haram. Kenapa? Karena ada hukum-hukum khusus di bulan Muharram yang tidak ada pada Ramadan. Contohnya apa? Dilarang berjihad di 4 bulan haram ini. Maksudnya memulai perang duluan. Itu dilarang. Sementara di bulan Ramadan boleh. Nabi SAW melakukan beberapa jihad itu di bulan Ramadan. Tapi di bulan-bulan haram memulai perang duluan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kita diserang, hanya membela diri. Tapi kalau memulai jihad duluan dilarang. Nah, kalau kita samakan penyebutan antara Muharram dengan Ramadan, khawatirnya ke bawah kepada hukum. Nanti masuk Ramadan kita ketika disyariatkan berjihad tapi tidak mau berjihad karena bulan suci atau bulan haram. Padahal Ramadan tidak termasuk bulan suci atau bulan haram. Tapi tidak diragukan lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka pahala beribadah di bulan Ramadan lebih besar dari pahala di bulan-bulan haram. Kecuali di waktu siang tidak mengalahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu lebih afdal daripada bulan Ramadan karena ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk melakukan amal soleh daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai ada sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apakah tidak juga jihad? Ya Rasulullah, kata beliau, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'." Jihad fi sabilillah juga tidak bisa menyaingi amalan 10 hari pertama Dzulhijjah, kecuali orang yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali satupun. Hartanya habis di jalan Allah, dia pun mati syahid, baru amalannya
menyaingi amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Namun kalau dilihat dari waktu malamnya, maka 10 malam terakhir Ramadan itu lebih afdal dari semua malam di bulan haram ataupun 20 malam awal Ramadan. Terlebih di situ ada Lailatul Qadar. Barangkali seperti itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, jadi menyambung dari yang sudah Ustaz sampaikan tadi, sebenarnya kadang-kadang ketakutan dan hal yang membuat kita takut untuk berbuat kita bisa jadi ke syirik ya. Ketakutan itu kita menghambat suatu kegiatan yang lain. Nah, emang kan di kehidupan kita kan banyak Ustaz, seperti kan ya orang-orang mungkin gelas jatuh dan lain itu kan sebenarnya itu mungkin dia sudah mengalami hal itu beberapa kali dan ternyata benar gitu. Apakah itu satu petunjuk atau itu cobaan untuk orang itu Ustaz? Itu yang masih Baik. Itu bukan petunjuk. Itu bisa jadi gangguan setan, godaan setan, supaya kita terjerumus dalam syirik. Kalaupun itu cuma kejadian biasa, lalu kita percaya itu bisa mendatangkan kesialan, maka itu menjadi syirik. Karena Nabi SAW menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu nggak boleh kita yakini ini bisa mendatangkan kesialan. Kita mau keluar rumah, kucing bertengkar misalkan, lalu kita menganggap waduh bahaya ini, sial. Maka anggapan seperti itu termasuk syirik. Kecuali jemaah sekalian bisa dijelaskan hubungan antara sebab dan akibatnya. Kenapa nggak jadi keluar rumah? Macet parah misalkan, atau ada kerusuhan di jalan, atau mungkin ada badai. Nah itu tidak ada masalah. Itu bisa dijelaskan, ada hubungan antara sebab dengan akibat. Tapi hubungan antara kucing bertengkar dengan nasib kesialan kita nggak ada hubungan. Maka meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, di situ letak syiriknya. Kenapa? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal seperti itu harus kita singkirkan dari benak kita, dari hati kita. Tapi memang itu hal yang sering menghinggapi kita. Maka gimana caranya menyingkirkannya? Ada 3 yang perlu kita amalkan. Yang pertama, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali sering takut sial, tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Tawakal kepada Allah. Gantungkan hati kita, pasrahkan urusan kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, nggak akan keluar dari takdir Allah. Maka bergantunglah kepadanya. Dan Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, pasti Allah menolongnya. Yang kedua, berdoa. Ada doa khusus. Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha illa anta. 3 kalimat singkat. Pertama, Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Wa la khayra illa khayruka, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Wa la ilaha illa anta, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini doa khusus. Tapi kalau kita nggak hafal, boleh kita baca doa secara umum, minta pertolongan Allah, minta perlindungan dari segala keburukan. Dengan bahasa kita pun tidak apa. Yang ketiga, tetap kita lakukan yang sudah menjadi hajat kita, dan singkirkan rasa takut sial dari hati kita. Jangan diikuti, jangan dituruti. Karena Nabi SAW mengatakan, man raddathu an hajati, man raddathu atiyaratu an hajati, faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Kalau begitu, jangan sampai rasa takut itu menghalangi kita melakukan hajat kita. Tetap lakukan hajat kita dan hilangkan dari hati kita rasa takut sial. Bertawakallah kepada Allah dan yakin hanya Dia yang maha mampu menakdirkan suatu kebaikan ataupun keburukan, dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepadanya.
Sudah habis waktu, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.